Nah, jadi kehadiran ChatGPT ini bisa dianggap sebagai revolusi dalam dunia pendidikan. Tapi perlu kita ingat bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang berkembang sangat cepat ini. Halo, kembali lagi dengan Kang Afif di sini. Untuk Anda yang suka ngajar, Anda mungkin sudah familiar dengan berbagai teknologi dan alat bantu yang bisa membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi siswa atau audiens Anda. Salah satu cara terbaru yang bisa membantu Anda dalam mengajar adalah dengan memanfaatkan teknologi terbaru seperti ChatGPT. Teknologi ini telah dilatih dengan miliaran data teks sehingga dapat membantu Anda sebagai pengajar dalam berbagai aspek pengajaran. Nah, di video ini saya akan membahas beberapa cara dan tips agar Anda bisa memanfaatkan ChatGPT untuk membuat pembelajaran Anda lebih berkualitas dan lebih efektif lagi. Simak terus videonya ya. Belakangan ini orang-orang ramai memperbincangkan sebuah aplikasi baru yang bernama ChatGPT, Generative Pre-trained Transformer, yang dikembangkan oleh OpenAI, sebuah lembaga penelitian AI yang berbasis di San Francisco dan didirikan pada tahun 2015 oleh beberapa ahli teknologi dan pengusaha, yaitu Elon Musk, Sam Altman, dan kawan-kawannya. Nah, lalu gimana nih pandangan pendidikan terhadap penggunaan ChatGPT? Dari kegunaan dan kemudahan dalam mendapatkan informasi, nggak heran nih kalau ChatGPT itu sering disebut sebagai pengganti Google. Nggak hanya itu, ChatGPT juga digunakan untuk membuat teks yang bisa dimanfaatkan oleh para penggunanya atau para pelajar atau Anda sebagai pengajar untuk menyelesaikan tugas. Tapi tenang, penggunaan OpenAI ChatGPT ini tidak secara langsung dapat mempengaruhi kemampuan berpikir para pembelajar. Kenapa? Karena ChatGPT hanyalah sebuah model language processing yang dapat digunakan untuk menghasilkan teks yang tampak seperti ditulis oleh manusia. Meskipun teknologi ini tuh sebenarnya sangat canggih dan bisa menghasilkan teks yang sangat realistis, tapi ChatGPT ini hanya mampu memberikan informasi dan jawaban yang diberikan pada penggunanya. Apa yang ditanya, dia akan menjawab apa yang ditanyakan. Dalam dunia pendidikan, penerimaan terhadap platform AI juga itu udah meluas ke berbagai spektrum. Di sisi para pelajar, mereka merayakan kedatangannya ini dengan kegembiraan karena mereka menemukan betapa bermanfaatnya platform ini untuk membantu mereka dalam pembelajaran. Tapi di sisi teknologi, ini juga bisa meringankan tugas kita sebagai pengajar. Contoh, misalnya dalam proses Anda membimbing, proses belajar mengajar, untuk membantu siswa, peserta, audiens itu untuk bisa lebih memahami materi yang diajarkan. Selain itu, kita juga bisa menggunakan platform ini untuk menjawab setiap pertanyaan peserta. Ini keren banget. Selain itu, pengajar, peneliti, itu juga bisa terbantu dengan kemampuan ChatGPT dalam mengumpulkan informasi relevan terkait topik penelitian dalam waktu cepat dan memvisualisasikan data tersebut sehingga lebih mudah difahami untuk dikembangkan dalam sebuah tulisan ilmiah. Nah, jadi kehadiran ChatGPT ini bisa dianggap sebagai revolusi dalam dunia pendidikan. Tapi perlu kita ingat bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang berkembang sangat cepat ini, seperti AI di ChatGPT ini. Platform ini itu bisa dipastikan akan tetap ada untuk jangka waktu yang lama dan berkembang dari waktu ke waktu itu lebih pintar lagi. Nah, di sini yang paling penting adalah Anda bisa menggunakannya dengan bijak. Lalu apa aja sih yang bisa Anda manfaatkan dari ChatGPT ini untuk pembelajaran? Ini dia. Yang pertama, menggunakan ChatGPT menjadi sumber informasi yang lebih kompleks. Jadi, dalam pembelajaran Anda sebagai pengajar itu bisa menggunakan ChatGPT ini sebagai sumber informasi yang memberikan akses pada berbagai pengetahuan dan informasi yang lebih kompleks dan luas daripada sekedar menggunakan informasi yang terbatas seperti buku atau artikel. Kenapa? Karena ChatGPT ini memang didesain untuk memproses dan menghasilkan informasi dari miliaran data, dari berbagai sumber data di internet, dan bisa memberikan informasi terkini sesuai dengan waktu dan kebutuhan Anda. Misal, kalau Anda ingin mencari informasi tentang topik yang spesifik, seperti teknologi terbaru, kesehatan, atau bahkan tentang karir tertentu, itu ChatGPT itu bisa banget untuk memberikan akses pada artikel, video, dan berbagai sumber informasi lainnya yang relevan dengan topik yang Anda cari. Nah, dengan kemampuan yang keren ini ya untuk memproses bahasa alaminya,
ChatGPT juga bisa memahami pertanyaan dan permintaan informasi yang Anda cari dalam berbagai bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, dan lain-lainnya. Dan dia bisa memberikan informasi yang relevan dengan bahasa yang Anda pilih. Saya bahkan pernah nyobain campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia, keluar. Dia paham yang saya maksud. Nah, tentu saja ini bisa membantu Anda sebagai pengajar, sebagai sumber referensi dalam menyajikan materi pengajaran dan menggali informasi yang lebih relevan dan lain-lain. Tapi tetap harus dicek lagi ya ke sumber yang lebih aslinya lagi nantinya. Yang kedua, manfaatnya yaitulah ChatGPT bisa membantu Anda untuk merancang struktur pengajaran, kurikulum. Jadi ChatGPT ini, selain tadi menjadi sumber informasi dan referensi, tools ini juga bisa membantu Anda untuk merancang struktur pengajaran dengan memberikan ide dan gagasan yang terkait dengan topik atau materi yang akan Anda bahas. Anda tinggal nanya ke ChatGPT-nya terkait dengan struktur pengajaran apa yang akan Anda bahas, dan nanti ChatGPT itu akan memberikan saran dan ide yang bisa Anda gunakan sebagai contoh atau outline kurikulumnya. Misal, Anda mau merancang struktur pengajaran tentang komunikasi interpersonal. Anda bisa tuh tanyain ke ChatGPT, tolong buatkan contoh struktur pengajaran tentang komunikasi interpersonal. Nah, nanti itu yang akan dijawab oleh ChatGPT. Mulai dari pendahuluan, isi materinya, komplit banget. Bahkan kita bisa minta, tolong bikinkan penutupnya dan evaluasinya atau kuisnya dan sebagainya. Jadi, Anda bisa coba tuh, ya nanti sesuai dengan materi yang Anda butuhkan. 3. Pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan audiens atau peserta Anda. Jadi, ketika Anda mengajar, itu kan mungkin Anda pernah mengalami itu, ya, menemukan audiens atau pesertanya tuh yang berbeda-beda dalam menerima suatu informasi. Entah itu dari perbedaan gaya belajarnya, kalimat yang disampaikannya oleh Anda sebagai pengajar. Nah, ChatGPT ini tuh bisa membantu kita sebagai pengajar tuh untuk menyusun rencana pengajaran yang lebih terfokus dan lebih disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Dengan menggunakan ChatGPT ini, Anda bisa lebih mudah dan lebih cepat mencari definisi atau bagaimana cara menyampaikan informasi dari berbagai sudut pandang tanpa harus mencari lagi dari berbagai sumber-sumber yang berbeda. Karena ChatGPT ini sudah didesain untuk memproses bahasa alami kita. Tools ini akan mengambil definisi dari sumber-sumber terpercaya dan menjawab pertanyaan dengan bahasa yang mudah difahami. Misal, Anda bisa bertanya pada ChatGPT ini untuk memberikan definisi dalam berbagai tingkatan. Dari yang paling sederhana sampai ke yang kompleks. Yang coding pun itu bisa. Sehingga Anda bisa memiliki tingkatan definisi yang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman target audiens Anda tentang topik yang Anda bahas. 4. Penghematan waktu dan tenaga. Nah, dengan menggunakan ChatGPT ini bisa membantu kita, Anda sebagai pengajar, untuk menghemat waktu dan tenaga untuk membuat soal-soal latihan yang bisa menstimulasi creativity dan pemikiran kritis audiens Anda. Anda tinggal mengajukan pertanyaan terkait topik atau materi yang ingin diujikan, nanti ChatGPT ini akan membantu memberikan berbagai macam jawaban yang bisa digunakan Anda untuk merumuskan soal latihan. Selain itu juga Anda bisa menggunakan ChatGPT ini untuk mengecek jawaban yang dihasilkannya dari soal latihan yang sudah dibuat tersebut. Nah, berikut ini langkah-langkah yang bisa Anda lakukan nih untuk poin ini. Yaitu adalah Anda bisa, pertama, Anda tentukan dulu topik atau materi yang ingin Anda ujikan itu apa. Kemudian Anda coba ajukan pertanyaan terkait topik atau materi tersebut ke ChatGPT. Kemudian nanti yang ketiga, Anda gunakan hasil jawaban ChatGPT itu sebagai bahan untuk merumuskan soal latihan Anda. Kemudian bikinlah beberapa variasi soal latihan dengan menggunakan jawaban yang diberikan oleh ChatGPT itu sebagai inspirasi. Dan Anda bisa cek nanti jawabannya yang dihasilkan oleh peserta Anda menggunakan ChatGPT lagi untuk memastikan apakah itu betul atau tidak. Penggunaan ChatGPT ini juga membantu Anda sebagai pengajar dalam mempercepat proses pembuatan soal dan bisa membantu memberikan alternatif-alternatif jawabannya. Selain itu, Anda juga bisa menyusun soal latihan yang lebih bervariasi dan lebih menarik, sehingga bisa meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta Anda. 5. Meningkatkan kualitas pengajar. Jadi, dengan memanfaatkan ChatGPT ini untuk mencari informasi, berbagai perencanaan pembelajaran, ChatGPT ini juga bisa untuk meningkatkan kualitas Anda sebagai pengajar. Karena Anda bisa menjangkau informasi lebih luas lagi dan memecah masalah yang sulit dipecahkan. Anda bisa menggunakan ChatGPT untuk bertanya mengenai topik tertentu, menemukan referensi atau sumber bacaan, atau bahkan
memperoleh saran dari ahli di bidangnya. Nah, dengan memanfaatkan teknologi ChatGPT, Anda sebagai pengajar juga bisa lebih mudah mengakses informasi dan sumber daya pendukung pembelajaran yang lebih luas lagi yang bisa meningkatkan kualitas pengajaran Anda. Dan yang tidak kalah penting, ChatGPT ini juga bisa menjadi sarana untuk berkolaborasi dan berbagi informasi dengan sesama pengajar dan para ahli di bidangnya, yang bisa memperkaya wawasan dan pengetahuan Anda dalam mengajar. Anda bisa membuat forum diskusi online menggunakan platform ChatGPT seperti Slack atau Microsoft Teams untuk berkomunikasi dengan sesama pengajar atau para ahli di bidangnya. Nah, jadi teknologi ini udah membawa banyak manfaat dalam pembelajaran dan cara-cara tadi itu bisa membantu untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan interaktivitas, memungkinkan penilaian yang lebih efisien dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan ketika Anda sudah memiliki kualitas pembelajaran, kan sayang banget kalau misalnya ilmu yang Anda punya itu tidak menjadi keuntungan lebih untuk Anda atau tidak menjadi sumber passive income untuk Anda, supaya Anda bisa memiliki banyak waktu bersama keluarga, waktu untuk Anda sendiri, atau bahkan waktu untuk meningkatkan kualitas diri Anda. Dengan membuat kursus online, Anda hanya satu kali rekaman tentang ilmu yang Anda miliki, tapi Anda bisa berpotensi mendapatkan pemasukan berkali-kali. Ayo manfaatkan ilmu Anda dengan membuat kursus online di membuatkursusonline.com agar Anda bisa mendapatkan passive income, memperluas jangkauan audiens Anda, dan nantinya akan memiliki waktu yang lebih fleksibel. Linknya udah saya siapkan di deskripsi ya, membuatkursusonline.com. Oke, sampai sini dulu materi kita kali ini. Jika Anda memiliki cara tersendiri untuk mengajar, boleh ya sharing di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, bisa Anda klik tombol like-nya. Juga untuk Anda yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan pencet loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya di channel Kang Afif ini yang bisa membuat Anda berkembang dan sukses dalam mengajar. Oh ya, ini saya juga sudah menyiapkan beberapa video bermanfaat lainnya untuk Anda. Simak ya!